Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan Ibu, kami dari anggota Latsar Angkatan 18, kelompok 2, bagian B, ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang penyisipan pornografi dalam dunia anak-anak melalui game dan sosial media. Ini merupakan rencana aksi analisis isu kontemporer dari kelompok kami. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Omi Rahmayani, formasi guru IPS di MTSN Karo. Silahkan bagi teman saya selanjutnya, Mia, untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mia Purnamasari Manda, formasi penyuluh agama Islam, bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolak Rayat. Terima kasih. Selanjutnya, teman kami, Weni, silahkan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Weni Syahnanda, formasi guru ahli pertama guru bimbingan konseling di Mankaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silahkan teman kami, dia, untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sangdia Pitaloka, penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Barusjahi. Dan yang terakhir, izinkan kami memperkenalkan teman kami, Nursania. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursania Harahap. Saya penyuluh agama Islam dari Kuah Kecamatan Madingding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izin Bapak dan Ibu untuk mempersingkat waktu. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh teman kami, Sang Dia Pitaloka. Untuk dia, silahkan waktu dan tempat kami beri. Bisa tolong share apanya? PowerPoint-nya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil rencana aksi analisis isu kontemporer, yaitu penyisipan pornografi dalam dunia anak-anak melalui game dan sosial media. Next. Alasan kami memilih judul ini dilatar belakangi karena yang pertama bisa kita lihat perkembangan teknologi dan akses digital. Kita tidak bisa menolak perkembangan teknologi dan akses digital pada zaman sekarang ini. Maka dari itu kami menjadikan yang pertama ini menjadi latar belakang pemilihan judul. Yang kedua, tingginya ketergantungan anak pada game dan sosial media. Dan ketiga, banyaknya game yang menyisipkan pornografi. Yang keempat, dampak psikologis pada anak seperti perilakunya ataupun dampak-dampak lainnya. Dan yang kelima, urgensi penanganan dan perlindungan anak. Next. Rumusan masalahnya yang pertama, apa saja faktor-faktor penyebab meningkatnya paparan pornografi pada anak-anak melalui game dan media sosial? Yang kedua, bagaimana dampak paparan konten pornografi terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan akademik anak? Yang ketiga, apa upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua, sekolah, dan pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan masalah ini? Next. Lalu tujuannya yang pertama itu kami menganalisis penyebab tingginya paparan pornografi pada anak-anak melalui game dan media sosial. Yang kedua,
mengidentifikasi dampak negatif yang timbul akibat paparan konten pornografi terhadap perkembangan anak, baik saat ini maupun ke depannya. Yang ketiga, memberikan solusi preventif dan kuratif untuk mencegah serta menanggulangi paparan pornografi pada anak-anak. Yang keempat, meningkatkan kesadaran peserta didik mengenai bahaya konten pornografi dan pentingnya literasi digital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mia Purnamasari. Silakan. Baik, sebentar. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan analisis. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan analisis isu dengan pendekatan APKL. APKL ini merupakan singkatan dari aktual problematik hak kehalayakan dan kelayakan. Yang pertama yaitu aspek aktual itu artinya benar-benar terjadi, isu ini benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Yang kedua yaitu aspek problematik, yaitu isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicari solusinya. Aspek yang ketiga yaitu kehalayakan. Jadi isu ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan yang keempat, eh, kehalayakan atau layak. Jadi isu itu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Di sini kami mengangkat 5 isu eh, dalam analisis APKL ini kami mengangkat 5 isu yang sedang terjadi eh, di masa sekarang ini. Yang pertama yaitu penggunaan gadget tanpa batas waktu, yang kedua maraknya berita bohong atau hoax, yang ketiga penyisipan konteks pornografi melalui game dan sosial media, yang keempat minimnya minat membaca buku pada anak, dan yang kelima yaitu penipuan online. Di sini di kolom aktual untuk isu penggunaan gadget tanpa batas itu kami memberi nilai 4 yaitu artinya berdampak. Di kolom problematik kami memberi nilai 4 juga yaitu berdampak. Di kolom kehalayakan itu juga kami memberi nilai 4 yaitu berdampak, dan di kolom ke layak itu kami juga memberi nilai 4 yaitu berdampak. Jadi total nilainya yaitu 16. Untuk isu yang kedua yaitu maraknya berita bohong atau hoax itu di aktualnya kami beri nilai 4 yaitu berdampak. Di kolom problematik kami beri nilai 4 berdampak. Di kolom kehalayakan itu juga kami beri nilai 4 yaitu berdampak, dan di kolom layak itu kami beri nilai 3 yaitu cukup berdampak. Jadi total nilai yaitu 15. Dan isu yang ketiga yaitu penyisipan konteks pornografi melalui game dan sosial media. Di kolom aktual kami berikan nilai 4 yaitu berdampak. Di kolom problematik itu kami beri nilai 5 yaitu sangat berdampak. Di kolom kehalayakan itu kami beri nilai 5 sangat berdampak, dan di kolom layak itu kami beri nilai 4 yaitu berdampak. Jadi totalnya yaitu 18. Kemudian isu yang keempat yang kami angkat yaitu minimnya minat membaca buku pada anak. Di kolom aktual kami beri nilai 3 yaitu cukup berdampak. Di kolom problematik kami beri nilai 3 cukup berdampak. Di kolom kehalayakan kami beri nilai 3 cukup berdampak. Dan di kolom layak itu kami juga beri nilai 3 yaitu cukup berdampak. Jadi total nilainya yaitu 12. Dan di isu yang kelima yang kami angkat yaitu penipuan online. Di kolom aktual kami beri nilai 4 yaitu berdampak. Di kolom problematik itu kami beri nilai 3 cukup berdampak. Di kolom kehalayakan itu kami beri nilai 3 cukup berdampak, dan di kolom layak juga kami beri nilai 3 yaitu cukup berdampak. Jadi totalnya ada 13, eh, total nilainya ada 13. Jadi dari kelima isu ini ada
peringkat tiga tiga yang akan kami angkat untuk ke depan, untuk akan kami analisis menggunakan analisis USG. Jadi ketiga yang pertama yang paling tertinggi yaitu penyisipan konteks pornografi melalui game online, game dan sosial media. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan gadget tanpa batas waktu, dan yang ketiga yaitu maraknya berita bohong atau hoax. Kemudian di sini kami juga memakai teknik analisis menggunakan pendekatan USG. USG itu adalah singkatan dari urgensi, seriousness, dan growth. Yang artinya urgensi adalah urgensi mendesak atau tidaknya masalah untuk segera ditangani. Kemudian seriousness yaitu seberapa serius dampak yang dihasilkan dari masalah ini ketika tidak ditangani, dan growth yaitu seberapa besar kemungkinan masalah berkembang atau bertambah buruk jika diabaikan. Maka di sini kami di kolom untuk masalah yang pertama yaitu penyisipan konteks pornografi melalui game dan sosial media itu di kolom urgensi itu kami beri nilai 5 yaitu sangat berdampak. Di kolom seriousness itu kami beri nilai 4 berdampak. Di growth kami beri nilai 4 eh, berdampak. Jadi totalnya 13. Dan masalah kedua yaitu maraknya berita bohong atau hoax itu di kolom urgensi kami beri nilai 4 yaitu berdampak. Di kolom seriousness kami beri nilai 4 berdampak. Dan di kolom growth kami beri nilai 3 yaitu cukup berdampak. Jadi totalnya 11. Kemudian isu yang ketiga yaitu penggunaan gadget tanpa batas waktu, di kolom urgensi itu kami beri nilai 4, di kolom seriousness kami beri nilai 4 yaitu berdampak, dan di kolom growth itu kami beri nilai 4 juga yaitu berdampak. Jadi totalnya 12. Jadi dari hasil analisis yang kami gunakan mengenai penggunaan APKL dan USG, kami mengangkat isu kontemporer yang akan diangkat adalah penyisipan konteks pornografi melalui game dan sosial media. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih untuk selanjutnya. Tadi kami memilih isu tentang maraknya maksudnya konten pornografi di games pada anak. Alasan kenapa harus ditangani, yang pertama kecanduan. Kita lihat saat ini bahwa banyak anak-anak yang setiap harinya bermain game tanpa tahu waktu karena belum bisa memanajemen waktu. Kemudian ada penurunan motivasi belajar karena terpapar akun medsos yang dilihatnya sangat menarik atau game-game yang dilihat sangat seru. Tidak ada motivasi untuk belajar, sangat rendah, dan tidak ada keinginan untuk tahu, untuk mau tahu tentang pelajaran-pelajaran di sekolah. Yang ketiga ada gangguan perilaku dan psikologis. Tidak menutup kemungkinan dari konten-konten yang disisipkan pada games itu, anak-anak meniru perilaku-perilaku orang yang ditonton dari video tersebut. Dan kebanyakan dampaknya itu adalah dampak negatif terhadap perilaku dan psikologisnya juga. Dan yang keempat ada potensi kriminalitas. Dari poin yang ketiga tadi, bisa kita jabarkan juga bahwa masuknya konten pornografi di games yang sering diakses pada anak-anak juga berpotensi menimbulkan kriminalitas karena anak-anak biasanya meniru apa yang dia lihat dari games yang ditontonnya atau dimainkannya. Selanjutnya, nah untuk menjelaskan sebab akibat dari isu kontemporer yang kami ambil, digunakan analisis Fishbone.
Masalahnya adalah akses pornografi melalui game dan sosial media. Faktor yang mempengaruhinya itu yang pertama ada kepedulian keluarga dan lingkungan. Yang kedua, tidak ada sanksi dan ketegasan. Ketiga, upaya pemerintah dalam pemberantasan dan pemblokiran situs terkait sangat rendah. Yang keempat, game dan sosial media yang marak. Kelima, tontonan yang tidak difilter. Kemudian, penanaman religi yang kurang dan kurang kegiatan fisik yang bermanfaat. Selanjutnya, indikator keberhasilan dari analisis ini yang pertama, orang tua, guru, dan anak-anak memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap akibat dari paparan pornografi melalui game atau media sosial. Yang kedua, orang tua secara aktif memantau aktivitas game anak-anak mereka. Ketiga, pengurangan akses terhadap game atau media sosial. Keempat, anak-anak memiliki pengetahuan yang cukup tentang keamanan online dan bagaimana menghindari paparan pornografi. Dan yang terakhir, orang tua, guru, dan pendamping perlu memiliki wawasan dan keterampilan dalam mencegah serta mengatasi masalah ini agar dapat membimbing anak-anak ke arah yang lebih positif. Strategi rencana aksi yang bisa disusun yang pertama yaitu membangun kebiasaan digital yang sehat terkait penggunaan waktu tidak berlebihan, kemudian memfilter eh, konten-konten di sosial media dan juga games-games yang tidak mengandung konten pornografi di dalamnya. Yang kedua, menyediakan alternatif kegiatan yang bermanfaat bagi anak-anak. Biasanya anak-anak bermain handphone karena tidak punya cara lain untuk menghabiskan waktu, sehingga dirasa memegang handphone atau menonton konten di sosial media atau bermain game sangat mengasyikkan. Yang ketiga, melakukan pendampingan terhadap anak ketika mengakses game atau nonton. Nah, perlunya pendampingan dari orang tua, guru, atau seseorang yang lebih dewasa dari anak untuk memantau apa yang dilihat anak, apa yang dimainkan anak, sehingga potensi terpapar pornografi dari sosmed atau game bisa terhindari atau diminimalisir. Yang keempat, sosialisasi atau webinar tentang bahaya dari game adegan pornografi. Nah, ini bisa dilaksanakan oleh guru atau layanan masyarakat untuk mensosialisasikan bahaya dari game yang mengandung adegan pornografi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan yang rekomendasi dulu, Kak. Eh, Rekomendasi ini dari kami yang sudah melakukan penelitian terhadap isu ini, maka kami merekomendasikan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan penguatan karakter kepada anak-anak. Kemudian yang kedua itu sekolah, yaitu supaya sekolah memberikan SOP, pengawasan dan integrasi kurikulum. Yang ketiga kepada orang tua, yaitu untuk memberikan pendampingan intensif, komunikasi aktif kepada anak-anak. Kemudian yang terakhir komunitas, yaitu media kreatif pendampingan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kak Omi. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materi tentang eh, mohon maaf, penyisipan pornografi di game dan sosial media. Eh, Kami rasa itu saja hasil presentasi kami hari ini tentang penyisipan pornografi di game dan sosial media yang sangat mempengaruhi dunia anak-anak. Mari kita bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan edukasi agar anak-anak terlindungi dari pengaruh negatif tersebut. Terima kasih kepada teman-teman atas kerjasamanya sehingga presentasi ini berhasil kita laksanakan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.